Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Clarissa dari BSI Cengkareng dengan NIM 64200957. Di sini saya akan menjelaskan tentang Enterprise Resource Planning atau ERP. Selanjutnya ada definisi dan konsep dari ERP. Definisi ERP adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis lengkap. Dan untuk konsep ERP itu sendiri, menurut OLS 2004, konsep dasar dari ERP adalah sebagai berikut. Yang pertama, ERP tersusun atas paket software komersial yang bisa dijadikan jaminan integrasi yang mulus terhadap semua aliran informasi di perusahaan. Mencakup keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, rantai pasok, dan informasi konsumen. Yang kedua, sistem ERP merupakan paket sistem informasi yang bisa dikonfigurasikan, yang mengintegrasikan informasi dan proses yang memiliki basis informasi di dalam dan melintas area fungsional dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada tujuan dan peranannya dalam organisasi. Yang pertama ada otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis. Yang kedua membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise. Yang ketiga menghasilkan informasi yang real time. Yang ketiga memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Selanjutnya ada pendekatan implementasi ERP. Yang pertama ada The Big Bang, strategi penerapan seluruh modul dalam paket ERP secara simultan di seluruh perusahaan. Kelebihannya, yang pertama hanya memerlukan sedikit interface antara sistem lama dan sistem baru. Yang kedua sangat efisien dari segi waktu dan hasilnya optimal. Kekurangannya implementasi yang kompleks sehingga resiko kegagalan tinggi. Yang kedua ada step by step atau pace approach, melakukan implementasi sedikit demi sedikit. Tahap selanjutnya berkoordinasi mengimplementasikan modul yang terkait. Seluruh proses bisnis harus terlebih dahulu disiapkan. Kelebihannya yang pertama ada kompleksitas dapat dikurangi. Yang kedua, memungkinkan terjadinya perbaikan proyek yang akan datang akibat konsultasi internal. Yang ketiga, ongkos tidak terlalu membebani. Yang ketiga, ada small bang atau pilot approach, membuat model implementasi pada salah satu site atau fungsi perusahaan sebagai pilot project dan diteruskan ke fungsi atau site yang terkait. Kelebihannya, yang pertama ada biaya relatif rendah, yang kedua kompleksitas berkurang. Untuk kekurangannya, membutuhkan banyak kustomisasi akibat adanya operasi spesifik antar site. Itu ada key sukses faktor. Yang pertama ada organisasional. Dalam organisasional itu ada dua, yaitu strategis dan taktis. Dalam strategis, yaitu dukungan dari manajemen secara keberlanjutan, manajemen perubahan yang efektif, definisi tim project scope yang baik, komposisi tim project yang handal, BPR secara kompensif, pelibatan user, adanya peran dari project champion, adanya saling percaya di antara partner. Yang kedua ada taktis. Yang pertama ada staf dan konsultasi yang berdedikasi, jadwal dan rencana proyek yang formal, training program yang cukup, preventive troubleshooting, penggunaan konsultan yang berpengalaman, kewenangan yang cukup untuk pengambilan keputusan. Yang kedua ada teknologi. Teknologi itu terdiri dari dua juga, strategis dan taktis. Dalam strategis, yaitu strategis implementasi yang baik, hindari kostuminasi. Yang selanjutnya, versi dari RFP yang layak. Selanjutnya ada taktis, konfigurasi software yang layak, pengetahuan tentang legalisi sistem yang cukup. Yang selanjutnya ada persepsi IT. Dalam isunya, bagaimana kita mengukur value dari investasi di bidang IT. Menurut pandangan IT sebagai cost, itu investasi IT pernah menguntungkan karena perhitungan
ROI sulit dilakukan. Sudut pandang IT sebagai aset, perusahaan percaya bahwa IT memberikan kontribusi yang besar. Seberapa penting IT bagi perusahaan? Pandangan IT sebagai cost, penggunaan IT dalam level strategis tidak relevan dalam bisnis. Pandangan IT sebagai aset, penggunaan strategis IT seharusnya dilakukan di perusahaan. Apa visi CEO mengenai peran IT? Pandangan IT sebagai cost, CEO melihat peran IT yang terbatas. Pandangan IT sebagai aset, CEO melihat IT mempunyai peran penting dalam transformasi bisnis. Selanjutnya ada keuntungan dan kelemahan implementasi ERP. Keuntungan implementasi ERP, yang pertama ada integrasi antara area fungsional yang berbeda untuk meyakinkan komunikasi, produktivitas, dan efisien yang tepat. Yang kedua, rencana perekayasaan. Yang ketiga, pelacakan pemesanan dari penerimaan sampai fulfillment. Yang keempat, mengatur saling ketergantungan dari proses penagihan material yang kompleks. Yang kelima, pelacakan 3 cara yang bersesuaian antara pemesanan pembelian, penerimaan investor, dan pembiayaan. Yang keenam, akuntansi untuk keseluruhan tugas, melacak pemasukan, biaya, dan keuntungan pada level inti. Untuk kelemahan implementasi ERP, yang pertama, terbatasnya kustomisasi dari perangkat lunak ERP. Yang selanjutnya, sistem ERP sangat mahal. Perekayasaan kembali proses bisnis untuk menyesuaikan dengan standar industri yang telah dideskripsikan oleh sistem ERP dapat menyebabkan hilangnya keuntungan kompetitif. ERP sering terlihat terlalu sulit untuk beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu dalam beberapa organisasi. Dan untuk yang terakhir, manfaat penggunaan ERP. Yang pertama ada integrasi data keuangan. Untuk mengintegrasikan data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. Yang kedua, standarisasi proses operasi. Menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi meningkatkan produktivitas, penurunan efisiensi, dan peningkatan kualitas produk. Yang ketiga, standarisasi data dan informasi. Menstandarkan data dan informasi melalui keragaman pelapor, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak bisnis unit dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.